Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-8 ini kita akan fokus pada penulisan karya ilmiah. Oke, secara garis besar, penulisan karya ilmiah ini terdiri dari 5 bab. Ya. Bab yang pertama itu adalah pendahuluan. Jadi nanti di pendahuluan itu ada latar belakang, ada pertanyaan atau hipotesis penelitian, ada tujuan penelitian, ada signifikansi penelitian, serta cakupan dan keterbatasan. Kemudian di bab kedua ada tinjauan pustaka, ini mencakup teori-teori yang terkait dengan penelitian kita. Kemudian juga ada kerangka berpikir yang digunakan gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa memasukkan beberapa konsep ya dari variabel-variabel yang kita pakai di dalam penelitian kita. Selanjutnya di bab 3 ini ada bahan dan metode atau yang kita sebut dengan bab metodologi nanti. Ini terdiri dari bahan, data, sumber data, ya, kemudian metode pengumpulan data, kemudian bagaimana nanti kita mengolah data dan analisis yang akan kita pakai. Nah, di bab 4 ini akan menyajikan hasil dan pembahasan. Ya, jadi hasil pengolahan nanti akan disampaikan di bab ini, kemudian kita lakukan analisis dari hasil tersebut. Di bab 5 nanti ada kesimpulan dan saran, ya. Tadi dari kesimpulan, dari hasil dan pembahasan, kemudian saran-saran yang kita bisa berikan terkait dengan kesimpulan yang kita peroleh. Oke, pada pertemuan ini kita akan awali terlebih dahulu dengan menyusun bab pendahuluan. Oke, jadi nanti di bab pendahuluan ini sekurang-kurangnya akan memuat 4 subbab. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian tujuan, signifikansi, dan cakupan serta keterbatasan. Oke, latar belakang. Seperti namanya, di sini memuat tentang apa yang melatar belakangi seorang peneliti itu melakukan penelitian tersebut. Kemudian pada latar belakang juga harus bisa memberikan jawaban tentang pertanyaan kenapa topik atau masalah penelitian ini pantas atau urgent untuk kita teliti. Oke, untuk membuat latar belakang, ya sebaiknya latar belakang itu kita menuliskan sesuatu berdasarkan statistik yang sudah tersedia. Ya, kemudian berdasarkan hasil pengamatan ya dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Kemudian bisa juga berupa hasil tinjauan pustaka dari penelitian yang terkait. Oke, setelah kita membuat latar belakang, selanjutnya kita membuat tujuan. Nah, tujuan ini diturunkan langsung dari latar belakang yang sudah kita tuliskan. Jadi sebelumnya kan di latar belakang kita menuliskan kenapa penelitian ini dilakukan, ya alasannya kenapa. Kemudian diikuti dengan penjelasan apa yang selanjutnya akan kita lakukan dari latar belakang, ya mengapa si penelitian ini perlu dilakukan. Nah, selanjutnya apa dan untuk apa penelitian ini dilakukan. Ketika kita sudah mengerucutkan latar belakang tadi, maka tujuan penelitian bisa dinyatakan secara jelas. Adalah keterbatasan, tapi ini opsional untuk dilakukan pada sebuah karya ilmiah. Ya, jika diperlukan saja kita bisa menuliskan ini. Nah, misalnya cakupannya kita hanya melakukan pada cakupan tertentu, ya, misalnya pada wilayah tertentu dan waktu tertentu. Nah, kemudian keterbatasan penelitian ini pada umumnya terjadi karena ada sesuatu yang terjadi di luar kendali si peneliti. Jadi peneliti tidak bisa mengcover sesuatu yang lebih luas. Nah, keterbatasan itu meliputi apa saja ya? Bisa berupa cakupan data, misalnya kita memang hanya fokus pada data di Pulau Jawa, gitu ya, karena ketersediaan datanya memang yang lebih lengkap adalah di Pulau Jawa saja. Atau kita pakai periode waktu tertentu saja. Nah, kemudian variabel yang digunakan juga kita bisa masukkan ke dalam keterbatasan. Misalnya kita mengumpulkan variabel-variabel yang sifatnya kewilayahan. Padahal berdasarkan teori ada variabel-variabel sebetulnya yang berasal dari individu-individu atau karakteristik individu tertentu. Ya, ini mungkin tidak bisa kita dapatkan. Ya, ini juga harus kita jelaskan di dalam keterbatasan.
atau keterbatasan dalam penggunaan metode, baik dengan termasuk di dalamnya pengumpulan data, pengolahan, serta analisis data. Satu hal yang harus dipahami bahwa keterbatasan ini bukan menunjukkan kelemahan dari penelitian, tapi justru menunjukkan integritas dari seorang akademisi, ya, yang nanti akan dihargai oleh dunia penelitian dan akademis, gitu ya. Jadi memang kalau misalnya kita punya keterbatasan dalam hal-hal tadi di atas yang sudah saya jelaskan, kalian perlu mengannounce di dalam tulisan kalian. Selanjutnya adalah signifikansi. Ya, signifikansi ini mencakup apa implikasi dari hasil penelitian ini terhadap kerangka pikir yang kita gunakan. Nah, kemudian apa implikasi dari penelitian ini terhadap permasalahan yang diteliti? Serta apa saran yang selanjutnya muncul dari hasil penelitian ini? Oke, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mulai mengidentifikasikan permasalahan penelitian, sudah mulai mengumpulkan data-data pendukung. Nah, sekarang kalian harus sudah mulai masuk ke dalam penulisan karya ilmiah. Nah, langkah-langkah apa saja yang perlu kalian lakukan? Yang pertama, ya, mulailah menyajikan latar belakang yang jelas dan ringkas, ya, terkait dengan persoalan yang akan kalian angkat. Nah, kemudian nyatakan permasalahan yang terkait dengan topik penelitian, yang nantinya dia akan mengarah pada tujuan penelitian. Jadi jangan terlalu berpanjang lebar. Fokus, ya, kemudian kita mengerucutkan pada tujuan penelitiannya. Nah, kemudian nyatakan tujuan dari penelitian kalian, ya, karena tujuan merupakan bagian yang terpenting dari pendahuluan. Oke, selanjutnya tuliskan pentingnya atau signifikansi dari penelitian kalian. Kenapa penelitian ini perlu dilakukan, ya? Dan kemudian apa yang nantinya bisa merupakan hasil yang bisa menambah pemahaman terhadap permasalahan yang sedang dihadapi ini. Nah, selanjutnya jelaskan cakupan penelitian kalian. Nah, kalau misalnya ada keterbatasan yang tidak bisa dihindari oleh peneliti, itu juga harus disampaikan di dalam bab 1 ini. Baik, demikian materi pada pertemuan ini, ya. Nanti kita akan jelaskan secara lebih rinci pada saat pertemuan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.